Jadi jangan dibilang enggak. Coba ada nggak yang bisa tunjukin? Soalnya saya dalam keadaan mengemudi juga gini. Firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus itu menyatakan bahwa sembahlah Allah Bapa kita. Cari tuh di Google, keluar tuh. Matius 4 nomor 10. Sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Ya, kalau itu ada. Kalau itu ada, ini belum mengerti. Ya udah. Ya udah. Jadi menurut kamu apa lah ayat itu? Ayat itu untuk buku erek-erek. Berarti Martin Kris ini kemudian tidak mempercayai kita perjanjian lamanya ya, bahwa katanya orang-orang Kristen itu Tuhan di perjanjian lama itu kemudian menunjuk Yesus kan seperti itu. Martin Kris, coba kau baca yang kemudian menyebutkan bahwa janganlah kamu menyembah Allah lain, tetapi sembahlah aku karena aku maha pencemburu, kan seperti itu kan di situ. Iya. Itu gimana? bahkan Yesus waktu dicoba iblis, coba bacakan Bang Arif itu waktu si anak manusia itu dicoba iblis. Silakan biar kasih paham dia. Bahwa ada tertulis kau harus gitu kan, menyembah pada Tuhan. Jangan menyembah ilah-ilah lain karena aku adalah Allah yang pencemburu, kan ada narasi seperti itu kan. Tadi yang disebutkan itu adalah pernyataan Yesus, bahkan ketika dicobai oleh iblis dia katakan dengan tegas, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Itu perintah Yesus. Perintah Yesus begitu. Tapi memang gini, kalau Martin tadi logika falasi ya, yang tidak sangat masuk di akal sehat, justru dikatakan kalau Yesus memerintahkan menyembah dirinya, malah dia akan keluar dari Kristen, mengumpamakan sesuatu yang tidak terjadi. Terus kedua, juga memang Yesus sendiri tidak akan mengklaim seperti itu, karena Yesus sudah katakan perintahnya sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Berarti itu sudah sangat jelas. Yesus katakan, ikuti perkataan Yesus, di mana Yesus memerintahkan menyembah Tuhan, bukan menyembah dirinya. Dirinya tidak layak untuk disembah. Mari kita buktikan. Ketika ditanya oleh muridnya, guru yang baik, kata muridnya, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Sebelum menjawab tentang masuk ke dalam kerajaan surga, apa penegasan Yesus? Jangan kau katakan aku baik, karena hanya ada satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Yesus sudah tegaskan, yang baik itu hanya satu, Bapakmu yang di surga. Yesus tidak sederajat dengan Bapa, menunjukkan dua pribadi yang berbeda, bahkan derajatnya pun berbeda. Karena Yesus berkata, jangan kau katakan aku baik, karena hanya ada satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan Tuhan, lakukanlah segala perintah Tuhan. Itu kata Yesus. Bukan menuhankan Yesus masuk ke dalam surga, tetapi lakukan segala perintah Tuhan, bukan menuhankan Yesus. Itu yang gak nyambung. Oke, lanjut. Ya, Oke, saya mau nambahin lagi Bang, karena tadi saya sempat dengar bahwa dia perjanjian lama, dia tidak perlu dikesampingkan oleh si Martin ini gitu. Saya mau mengatakan seperti ini ya. Bapak-bapak gereja dan para Kristen yang lain di luar sana yang tidak sejalan dengan pemikiran saya sering menganggap bahwa Taurat itu, semua yang disampaikan Musa itu hanya berlaku kepada Bani Israel, dan itu menjadi hanya sebuah adat istiadat atau tradisi Bani Israel. Tapi harus diketahui, perpuluhan yang dilaksanakan sampai hari ini adalah tradisi untuk orang Bani Israel. Jadi mereka hanya mencomot-comot yang menguntungkan diri mereka. Itu yang saya tidak mau bilang itu adalah sebuah kebenaran gitu. Jadi kalau mau contohnya menjadi firman Tuhan yang benar, laksanakan juga yang di Taurat. Otomatis ketika kau melaksanakan apa yang di Taurat, menganalisanya Martin, otomatis tidak percaya kau namanya Tritunggal, dan tidak percaya namanya itu apa? Yesus itu adalah. Kamu di mana coba? Bisa nggak kamu sampaikan kepada saya?
Kamu tidak punya literasi. Perpuluhan itu, tahu nggak perpuluhan itu untuk sama siapa? Untuk Bani Israel. Perpuluhan itu kepada siapa disampaikan? Musa disampaikannya kepada umatnya. Kenapa kita pakai sekarang orang Kristen? Bahkan menguntungkan diri kita untuk menunjang kehidupan beberapa orang. Kenapa coba? Tahu nggak, awal dari perpuluhan itu untuk fakir miskin, untuk para orang-orang yang tidak mampu di zaman itu. Kamu baca Alkitab nggak atau tidak? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal berargumentasi gitu. Saya percaya kamu Kristen, tapi bukan Kristen yang pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus, bukan hanya perjanjian baru yang kau imani. Imani dulu perjanjian baru. Karena sebelum Yesus datang, Musa udah datang sebelum dia. Kira-kira begitu, Bang. Kalau abang bertanya soal perpuluhan ini memang saya tidak bisa jawab karena saya tidak tahu apa itu perpuluhan. Saya tidak mengenal perpuluhan. Memang perpuluhan itu apa, Bang? Jelasin Jimen. Tahu nggak perpuluhan itu itu perjanjian lama. Iya. Nah, jadi perpuluhan itu sebenarnya Yesus menekan Musa menekankan Allah Bapa menekankan kepada Musa ke Bani Israel pada saat itu. Perpuluhan itu bukan digunakan untuk dalam gereja kebutuhan Bapak karena fakta lapangan saat itu yang digunakan pembangunan gereja, tapi digunakan perpuluhan itu untuk fakir-fakir miskin. Ya, orang-orang tidak mampu zaman itu digunakan adanya perpuluhan. Paham nggak? Hasil pertanian juga. Maksud kami di Katolik Iya, ada istilah iya memang itu. Kalau sekarang perpuluhan itu kalau sekarang perpuluhan itu tabungan masa depan untuk pendeta, tabungan masa depan. Iya, saya mau mempertanyakan kenapa ditunjang kehidupan pendeta di perpuluhan. Itu sudah menyangkal loh firman Allah Bapa yang ada di Taurat. Kenapa coba? kalau itu nanti yang Kristen Protestan yang jawab. Saya tidak tahu, itu saya Katolik, tidak ada perpuluhan. Ya justru itu, jangan berargumentasi, jangan memaparkan argumentasi Anda itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena saya berpatokan pada perjanjian baru. Pret. Tapi kalau perpuluhan yang menguntungkan kamu pakai perjanjian lama. Telur busuk lah namanya itu. Tidak bisa kayak gitu. Allah Bapa pun akan marah seperti itu. Paham, Martin? Saya tidak pernah kenal perpuluhan, Bang. Jadi saya tidak bisa jawab itu. Munafik Anda, kamu bilang tidak kenal perpuluhan. Kamu ke gereja itu ada perpuluhan, ada kolekta, ada 3 kolekta di depan, ada 4 kolekta. Karena tiap gereja itu beda-beda. Jangan munafik Anda ngomong tidak jujur. Ayolah berkata jujur. Saya berkata jujur. Saya berani untuk dihujat oleh saudara seiman saya daripada saya dihujat Allah Bapa nanti di kehidupan yang kekal. Ya, Paham nggak? Dijelaskan perpuluhan itu apa dulu maksudnya? Apakah sama dengan derma? Yang dijelaskan dari awal tadi apa? Maksudnya bahwa ada angka tertentu yang menjadi patokan atau gimana itu? Dari penghasilan. Perpuluhan itu saya ulang ya, perpuluhan itu udah jelas di perjanjian lama digunakan untuk apa? Digunakan disasarkan kepada siapa? Pada saat ini perpuluhan digunakan bahkan penunjang kehidupan Bapak Pendeta, penunjang kehidupan para pengurus juga, ya, anggaran juga gereja. Itu sebenarnya bukan di situ. Memang mereka ngasih juga kepada fakir miskin, memang. Tapi perpuluhan yang terjadi di zaman Bani Israel sempurna, sepenuhnya dilaksanakan untuk orang itu, untuk orang fakir miskin. Tidak ada pembagian kepada Bapak Pendeta. Kan itu udah salah kaprah. Oke, kalau kami di Katolik itu tidak ada angka menjadi patokan dari penghasilan, itu tidak ada. Itu nanti kalau kebiasaan kami di gereja itu setelah kotak dermanya itu diedar, yang ada kasih, yang tidak ada tidak usah, tidak dipaksakan di situ. Kamu berbohong. Kamu tidak jujur. Saya malah sama orang tidak jujur seperti Anda. Kamu bilang tidak ada, seperti ini tidak ada. Ada pembagiannya di gereja saat ini. Kamu berbohong itu. Gini, maksudnya kami yang memberi itu maksudnya. Ketika kotak derma itu diedarkan saat misa itu kan, kalau kami punya uang di saku ya kasih, kalau tidak dipaksakan. Itu namanya derma. Kalau perpuluhan itu apakah, yang saya tanya,
Soalnya di gereja kami di gereja Katolik tidak ada perpuluhan, Bang. Iya, iya yang saya bilang ini Kristen dan saya juga jangan dibilang juga tidak ada perpuluhan, bahkan lebih sadis loh dulu Katolik. Katolik itu untuk bisa berdoa, ya, kamu baca sejarah nggak? Kenapa terpecahnya Katolik itu menjadi Kristen Protestan? Kita harus beli doa. Kita harus beli doa kepada imam-imam yang di depan. Paham nggak? Kamu baca nggak? Tidak kan? Karena kenapa? Akalmu tidak kamu bangkitkan untuk menjadi sebuah iman. Itu salahnya. Dan kamu tidak mau berkata jujur. Ada pembagiannya. Terlalu munafik ngomong seperti itu. Itu yang tidak baik dalam kolom diskusi ini. Tahu nggak ada apa itu diskusi itu? Diskusi itu perkataan yang sejujur-jujurnya. Data yang kita dapat kita tampilkan. Jangan kita kasih tapi kita tarik-tarik ulur kayak jina-jina merpati. Jangan, itu namanya munafik gitu. Oke, saya ikuti abang saja lah. Gini, seandainya pun ada pembagian atau dari hasil derma itu kan, itu saya anggap wajar-wajar saja. Karena apa? Mereka Wajar-wajar endusmu. Tapi katamu pengikut Kristus, pengikut Allah Bapa. Taatilah apa perkataan Bapa. Jangan kamu pakai konsep kamu, karena kamu anggap wajar-wajar aja. Kalau ada Allah Bapa saat ini, dia bilang, kamu memakai konsep kamu pribadi kamu, sementara udah saya kasih konsep saya pribadi. Kenapa nggak kamu ikuti, taati? Ya, Kamu anak Tuhan atau bukan? terus kalau kita umatnya tidak mensupport hidupnya, itu kira-kira dia makannya dari mana coba? Dengar ya, kalau Abang itu kasih sumbang bukan tiap urusan. bulan kasih dia. Halo, itu bukan urusan perpuluhan, ya. Kehidupan Bapak Pendeta itu bukan urusan Bapak Pendeta untuk Bapak Pendeta, dan itu bukan urusan gereja. Kalau memang mau jujur, perpuluhan dihadirkan, lalu diberikan mutlak seperti apa tradisi Bani Israel, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Bapa. Harusnya seperti itu. Bukan Masalahnya kita buat sekarang- konsep kita. Sekarang bisa saya usulkan ke gereja supaya dihentikan. Itu yang penting abang siap memberi makan untuk semua pastor di sini. Bisa Abang Martin bisa. Nanti kalau ke gereja kamu langsung bilang, hei Bapak Pendeta, kau harus membaca Lukas 11 ayat 42. Coba sama Imamat 27:30. Bilangan 18:24. Malaikat 3:8. Gini ya, langsung Martin. sama dia begitu. Mohon maaf, saya mau nambahkan lagi. Gini ya Martin, kalau soal kamu bilang kehidupan gereja itu bisa dicari di tempat lain. Apa itu di tempat lain itu? Ada namanya kas gereja. Ya, kas gereja itu kan bisa digunakan. Kas pembangunan, kotak pembangunan gereja. Kan bisa digunakan gitu. terus fungsi perpuluhan tadi apa? Tapi jujur saja perpuluhan saya kurang paham. Aduh, capek ngomong sama kamu. Kamu itu makanya aku bilang bangkitkan dulu akalmu. Paham nggak? Kami di Katolik tidak ada perpuluhan. Kami cuma kenal tuh kolektif derma di gereja itu. Perpuluhan kalau mungkin ada patokan angkanya mungkin. Kalau ada pun saya dikasih tahu lah. Saya kan selama ini saya berpengalaman tiap hari ini kan dengan kolektif itu yang tidak wajib itu. Itulah salahnya. Iya, itulah salahnya kenapa dikatakan kamu bilang tadi di Katolik itu tidak ada perpuluhan. Justru karena tidak ada perpuluhan, kita harus meragukan dia menggunakan konsep apa, tapi di kitabnya itu ada perjanjian lama. Paham nggak? Ya benar-benar. Tapi maksudnya gini, yang kami lakukan selama ini di gereja itu kan, di gereja Katolik itu kan pakai kotak derma, kotak kecil itu kan, diedar terus itu kan tidak wajib. Yang punya dikasih, kalau tidak ada ya sudah, tidak dipaksakan bang. Jadi tidak ada patokan. Itu yang saya alami setiap hari. Jadi bukan ngarang. Iya Martin, saya paham. Jadi saya mau sampaikan kalau seperti itu ceritanya di Katolik, karena saya tidak masuk dalam Katolik, gereja Katolik, ya. Kalau memang begitu ceritanya, berarti dia tidak melaksanakan apa yang disampaikan Allah Bapa, karena tidak ada perpuluhan. Di perjanjian lama yang di kitab kita ada namanya perpuluhan, ya, di perjanjian lama. Jadi harus dilaksanakan itu harusnya, paham nggak? Oke, terus sementara yang di Kristen Protestan melakukan itu salah lagi, itu gimana tuh bang?
Capek ngomong samamu Martin, kamu nggak paham-paham dari awal maksud saya. Gini kan abang bilang di kalau Katolik yang tidak di melaksanakan gerejanya Bang perpuluhan Martin, salah. yang di gereja Bang Martin itu sebenarnya seperti apa kolekte itu? Apanya? Kolekte itu apa? Ada kotak kecil yang biasa diedar saat misa itu bang, saat upacara. Nggak ada ketetapannya. Nggak ada ketetapan. Yang ada tidak dipaksakan, dikasih saja mau angkanya 1000, 2000, terserah. Jadi seperti derma biasa gitu ya. Ya, cuma biasa begitu saja. Oh, kemungkinan berarti dapat Bang Martin ini nggak ada Bang Jiman. Kemungkinan bisa-bisa aja kan. Caranya mungkin metodenya beda-beda kali. Dan itu pun kalau misalnya saya kan tidak tahu di dalamnya seperti apa, saya kan sebagai umat awam kasih saja. Nanti di dalam diatur seperti apa itu kan nanti ada pengurusnya kan. Seandainya pun uang dari kolekte itu diberikan kepada pastor, itu juga bukan menjadi persoalan untuk saya karena itu untuk menunjang kehidupannya. Kemudian kita tidak bisa bilang jangan kasih di pastor, dia cari uang sendiri. Wah, tidak bisa begitu. Kalau Bang Jimmy gimana Bang Jimmy? Di gerejanya Bang Jimmy gimana tentang masalah persembahan Nah, kasih? kalau di yang saya lagi belajar di Saksi Jehovah, persembahan Setelah tidak ada. lanjut, Kita lanjut. tidak ada di situ di situ tidak ada durung-durung ya, kotak-kotak gitu didatangi umat-umatnya, tidak ada. Itu di belakang, siapa yang mau kasih ya silakan, siapa yang mau enggak. Begitu juga perpuluhan, tidak ada di situ. Karena di kitab sudah tertulis beri tangan kananmu, jangan tahu tak. Mhm. Bang BJ-nya terputus-putus. Iya, seperti itu. Suaranya Bang Jimmy terputus-putus. Iya, sinyal ya. Jadi seperti itu, Bang Ins. Kalau di Saksi Jawa itu seperti itu. Tidak ada diarahkan atau didatangin durung-durung itu kotak itu ke umat. Tidak ada itu. Iya. Makanya Dia di belakang. yang saya herankan ini dari teman-teman Kristen ini yang ada di perjanjian lama tentang masalah sunat dia tolak, masalah haram hukumnya makan B2 dia tolak, iya kan? Tentang masalah apa-apa hukum-hukum yang ada di perjanjian lama dia tolak. Tetapi masalah yang bagus-bagus perjanjian lama tentang masalah perpuluhan diambil. Gini bang, saya semakin bingung dengan penjelasan abang siapa tadi tuh. Dia sudah turun kayaknya. Kalau kami di Katolik tidak melakukan perpuluhan, salah, disalahkan. Kemudian di Kristen Protestan melakukan perpuluhan, salah juga. Ini yang benar yang mana ini? Kemudian kalau uang itu disalahgunakan, yang berarti oknumnya yang salah menggunakan uangnya, bukan berarti. Iya. Itu ukurannya yang kalau masalah itu perihal masalah perpuluhan ya. Gimana Bang? Bang Martin, tadi Bang Martin itu masalah oknumnya ya. Oknumnya. Saya kurang setuju kalau tentang masalah oknumnya. Kalau saya pribadi kurang setuju di situ. Kenapa? Begini, kalau masalah oknumnya seperti itulah, mungkin ada yang korupsi atau segala macam. Sekarang begini, kalau masalah oknumnya, oknum itu kan sudah tahu, sudah mengerti, sudah paham tentang dogma, tentang doktrin yang benar. Kenapa dia melakukan kesalahan? Kan seperti itu. Artinya saya kurang setuju dengan itu oknumnya, saya nggak kurang paham di situ. Gitu. Kalau dia oknumnya, itu dogma doktrin kan sudah benar. Berarti dia tidak takut, tidak ada ketakutan tentang dogma doktrin ajaran itu, makanya dia melakukan kesalahan. Itu menurut saya, gitu. Iya. Makanya yang saya bilang tadi, Silakan Bang Martin.
sesuatu hukum-hukum yang ada di Saya tidak, dalam saya lama. tidak paham, saya tidak paham. Gimana Bang Jimmy? Nggak paham di mananya? Ya jadi saya tidak sepaham dengan masalah. Oh, itu oknumnya melakukan Iya. kesalahan di gereja itu. Saya tidak sepaham, tidak sepaham dengan itu. Kalau pendapat saya, Bang Jimmy, saya sepakat. Kenapa? Karena kalau oknum dikumpulkan jadi 1.000 orang, itu jadi satu kampung. Ah, itu benar. Maksudnya gini, Bang Is. Kenapa oknum itu melakukan kesalahan? Artinya berarti dia tidak ada ketakutan dong dengan doktrin atau dogma ajarannya. Kenapa Gini dia dulu, melakukan Bang, kesalahan? Kan seperti itu. kita pastikan dulu jujur saja saya kurang pengetahuan soal perpuluhan ini. Tapi kalau kita sepakat dulu, perpuluhan ini sebenarnya wajib tidak di Kristen Protestan? Wajib atau tidak? Dari segi lisan, Bang Martin, dari segi lisan, pelaku-pelaku yang ada di Protestan itu mereka mengatakan nggak wajib. Dari segi lisan. Tetapi, dari segi formalitas, itu wajib. Kenapa? Karena kamu nggak bayar perpuluhan. Iya kan? Sama seperti kayak debt collector. Ditelepon, didatangi rumah kamu, ditagih lah, apalah. Pokoknya gitulah. Ya, itu sudah terlalu dalam. Saya sudah cukup saya Katolik, jadi saya tidak mau terlalu jauh untuk mengomentari itu. Iya, itu kan di Protestan. Nah, tetapi di luar dari masalah masalah perpuluhan, tetapi jadi problem utamanya bukan di situ, Martin. Nah, problem utamanya di sini adalah yang namanya hukum yang sudah ditetapkan. Apa yang sudah tertera dalam perjanjian lama, iya kan, di kitab itu. Semua apa yang tertera itu wajib diikuti. Nah, tetapi di sisi lain, dari teman-teman Kristen ini seakan-akan apa yang ada tertera di dalam PL itu dia pilih-pilih. Yang sesuatu yang tidak mendukung bagi dia, itu mereka nggak ambil. Tetapi sesuatu yang membuat kekristenan itu kuat, sesuatu yang enak, itu diambil. Contoh, di PL, makan babi, dilarang, haram. Iya kan? Sunat, wajib, ditiadakan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi masalah keuntungan, perihal tentang masalah perpuluhan di perjanjian lama, itu pun dikhususkan untuk Bani Lewi. Itu diambil. Kenapa? Karena menguntungkan. Nah, kalau memang perpuluhan itu diambil di dalam PL itu sendiri, kenapa tidak disahkan juga makanan B2 itu haram, sunat itu wajib. Ngerti poinnya sampai di situ, Gini Bang, Martin? gini. Saya itu sedangnya berpikir secara, kan abang mereka selalu menuntut berpikir secara akal sehat, kan logika. Gini, pada kenyataannya semua manusia ini mati. Jadi mau makan babi atau tidak, pada kenyataannya akan hancur lebur menjadi tanah di dalam kubur, Bang. Begitu juga Itu sunat. terlalu jauh pembahasannya. Iya, Kalau- Pembahasannya bukan mengarah ke situ, Ujungnya pasti ke Martin. sana. Bukan terlalu Kalau jauh. itu betul, Bang. Justru kematian itu paling dekat, bukan jauh. Ya, Bukan kalau jauh kematian. Bang Martin, sabar Bang Martin. Kalau yang itu Bang Martin, semua pun tahu Bang Martin. Kita Iya. kan konteksnya bukan di situ membahasnya, sharingnya, diskusinya nggak ke situ. Itu semua orang pun Poinnya bukan di situ. Kenapa? tahu. Karena Poinnya nggak di situ. orang yang makan B2 atau orang yang tidak makan B2 tetap akan mengarah ke situ juga. Tetapi poinnya ini adalah apa-apa yang diperintahkan kepada Tuhan yang sudah tertera. Artinya sudah absolut. Absolut itu nggak bisa dibantah. Pokoknya mau tidak mau, ya 1 kali 1. 1 kali 1 dalam arti kata ya memang harus dilaksanakan. Nggak dilaksanakan, ya berdosa. Dilaksanakan, ya dapat pahala kan gitu. Nah, tetapi di dalam kekristenan itu sendiri nggak ada istilah pahala, yang ada cuma dosa semua. Oke. Atau soal makan babi ini,
Saya Apakah ada sering pahala? Apakah ada kata pahala di dalam kekristenan itu sendiri? Nggak ada. Yang ada cuma dosa. ada, Bang. Faktanya apa? Faktanya apa? Mau saya kasih fakta? Faktanya Yesus digantung di tiang salib untuk apa? Penebusan dosa. Berarti di dalam Kristen yang ada apa? Dosa lah. Ya memang semua manusia punya dosa. Memang di Muslim tidak ada dosa, Bang. Ada, tetapi ada poin-poin Siapa tertentu yang di mana sesuatu siapa yang hal yang punya kita dosa? lakukan di dalam Muslim itu menghasilkan Sebentar. pahala. Tadi Abang mengatakan di Kristen isinya dosa semua. Saya mau tanya, saya mau pastikan bahwa di Islam sebagiannya suci semua. Suci semua atau semua manusia berdosa? Kalau di Islam itu hakikatnya setiap manusia itu pasti akan mempunyai kesalahan dan kesilapan. Tetapi ada Sama, Bang. amalan yang bisa dilakukan ya dengan mendekatkan diri beribadah. Ini adalah untuk menghindari kemungkaran itu, berbuat salah gitu ya. Aturan syariah Islam untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, syariat Islam untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu saja ya, itu sudah jarak waktu yang berdekatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, sehingga kita akan lebih selalu mengingat bahwa kita hanya seorang hamba, bukan seorang yang berkuasa. Semua itu bersumber dari Sang Maha Pencipta dan Dia mengetahui. Jadi keimanan itu tetap terjaga gitu ya, apalagi dengan amalan-amalan sunnah dan amalan-amalan lainnya ya, Iya. berzikir, baca Quran, itu kan banyak mengkaji, mentadaburi Quran. Semakin lebih kita menjauhkan dari perbuatan yang salah gitu. Ya, saya tambahkan sedikit Bang Bojo. Betul kata-kata teman-teman yang ada di bawah. Di dalam Islam, ketika bayi yang baru lahir itu statusnya suci, ya kan, tanpa dosa. Nah, berbanding terbalik dengan ajaran kekristenan itu sendiri. Bayi yang baru lahir, yang belum bisa ngapa-ngapain, dianggap berdosa. Gimana Martin, sepakat? Tapi seingat saya pernah baca. Tunggu, sepakat dulu. Sepakat atau enggak? Ya, sepakat artinya harus pakai dalil, kalau tidak. Iya, dalilnya ada. Gini, Bukan hanya dalil, tanpa dalil pun kamu harus sepakat. Kenapa? Karena rata-rata narasi dari teman Kristen itu seperti itu. iya kalau jawabnya pakai sesuka saya saja, saya bilang suci. Betul, dia kan bayi tidak tahu apa-apa. Iya, tapi dalam kekristenan itu berdosa kan? Ya berdosa, karena di Nah, Al-Quran pun berarti kata- apa yang saya bilang betul. Di Gini, dalam sekarang Islam saya- itu pahala yang kita dapatkan, sedangkan di kekristenan itu dosa. Gini, sebentar, saya ingat satu ayat yang mengatakan semua manusia lahir awal itu disentuh iblis kecuali Isa. Iya, makanya salah sendiri siapa suruh bikin konsep dosa waris. Bukan, tadi ayat yang saya sebutkan itu kan di dalam Al-Quran, Bang. Memangnya saya Semua selama ini manu- diam-diam nggak bisa semua manusia ngapa-ngapain. lahir Hei. disentuh iblis kecuali Isa putra Maryam. Di mana itu datanya, Martin? Nggak ada di situ bunyinya. Oke, sebentar saya buka. Tapi Martin, walaupun kita diskusi seperti ini, tapi ya inilah namanya diskusi teman-teman. Tanpa ada penghujatan, yang namanya diskusi saling ngepres itu biasa, ya. Siap. Tetapi dari teman-teman Muslim nggak ada yang menghakimi si Martin ini dan nggak ada yang menghujat. Gitu. Berbeda dengan komal-komal sebelah, di mana ketika kita diberikan pertanyaan kepada teman-teman Muslim, oh keluarlah bahasa botol, kaleng, minuman, apalah, inilah. Jadi ada lagi yang mau saya tambahkan tadi, Martin ya. Selain daripada amalan membuat kita mendekat pada Allah sehingga menghindari dari perbuatan salah, dalam Islam itu banyak amalan ya yang menjadikan segala kesalahan itu bisa terampuni.
Di antaranya itu yang baru saja beberapa hari yang lalu ya, ibadah kurban itu ya. Itu salah satunya, ibadah haji ya. Dan banyak amalan, bahkan membuang duri di jalan saja itu bisa diantaranya amalan baik yang menghapus dosa. Maksudnya menghapus di sini, amalan itu bisa mengimbangi kesalahan yang pernah dibuat ya. Sehingga orang lain mendapat manfaat, sehingga dosa tersebut tidak ada artinya. Kira-kira gitu. Selain daripada adanya syafaat nanti oleh Rasulullah yang bisa menolong kita kelak. Banyak pengajaran dalam Islam yang membantu dalam menghapus dosa. Mungkin yang kamu pahami adanya di Ka'bah ya, tentang batu hitam. Itu bukan batunya menghapus dosa, tapi amalan kita, niat kita mengikuti sunnah, petunjuk dari sang pemberi pengajaran Rasulullah itu, penghormatan terhadap dia, itu yang membuat kita ya selalu membuat keinginan untuk berbuat kebaikan. Ini yang menghapus dosa gitu. Ya, izin Aki berjawab. Tadi Bunda kan lagi kejar data nih dari Martin yang menyebutkan bahwa setiap bayi yang baru lahir itu disentuh iblis di dalam Al-Quran katanya. Bunda kejar ini datanya Martin, tolong di mana kalau Kecuali Nabi Isa. sebutkan. Betul ada tuh. Sebentar. Iya, di mana sebutkan nanti biar Ustaz Hanafi atau Ustaz Alif yang menanggapi. Silakan. Oke, sebentar, Bu. Bang Biji, hujan Bang Biji, berteduh dulu. Hujan Medan nih. Saya ulangi lagi ya Martin. Tadi Martin mengatakan Hujan jadi Bang, hujan. ya, di dalam Al-Quran itu bahwa bayi yang baru lahir disentuh iblis selain Nabi Isa. Sekarang Bunda minta datanya. Oke, coba Ibu buka Quran surat 3 ayat 36. Ya, silakan Ustaz Hanafi, guru ditanggapin. Quran surat 3 ayat 36. Surat Al-Imran. Di sini tertulis QS 3 ayat 36, Bang. Iya, Al-Imran 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Ingatlah, di sini posisinya maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk. Di mana? Bukan itu. Ketika di sini, ketika manusia dilahirkan dari perut rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan Kan 36 kan? Al-Imran kan? sebentar. Ya udah, saya ajarin Martin aja deh kalau gitu ya. Caranya begini Martin. Itu ayat Al-Qur'annya tidak ada redaksi begitu. Itu ayat Al-Qur'an bahwa ibunya Bunda Maryam, Sayyidatina Maryam itu minta perlindungan, apa yang melahirkan Maryam itu minta perlindungan kepada Allah dari setan. Nah, ayat itu lalu Nabi kami menjelaskan dalam sebuah hadis, ma min mauludin yuladu illa masahu syaitonu, begitu. Hina yuladu fayastahillu sarikhan min massihi iyyahu illa Maryam wa ibnaha. Itu barangkali yang diambil itu hadis. Dia bukan maksudnya.
bukan Al-Quran, tapi itu Bukan ayat hadis. Al-Quran. Gitu loh. Sebentar, saya tidak mungkin salah, saya pernah ingat betul itu. Sebentar, Iya, saya cari. itu hadis, Martin. Kita meluruskan, Martin. Kita lebih paham, Martin. Kita yang namanya Ibnu Katsir ini paham. Antum ngambilnya di tafsir Ibnu Katsir. Di situ berkata Rasulullah, tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan melainkan disentuh oleh syaitan ketika ia dilahirkan, sehingga dia menangis kencang akibat sentuhannya itu, kecuali Maryam dan putranya Isa. Betul apa betul? Kiu salabau ukur yuk. Kalau kita baca yang itu, Kalau Itu Bang Martin, hadis. memang kalau bayi yang ada di agama Kristen kalau lahiran ketawa. Ore. ya artinya bahwa di situ iblis. Artinya kan di situ iblis. Kita kembali ke topik tadi kan, semua manusia berdosa kenapa? saat dilahirkan. Ya. Ada hadisnya juga. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam semuanya bersalah. Wa khairu khatta'un at-tawwabun. Dan setiap orang yang bersalah, yang paling baik adalah yang bertobat. Ya, artinya semua manusia dilahirkan berdosa, disentuh iblis tadi. Bersalah, bukan dosa. Nah, itu kan yang mau kita kejar tadi, Bang, sesuai topik tadi. Nggak apa-apa dikejar. Kalau saya nggak mau lari-lari, saya sih santai aja. Orang saya udah ngerti. Oke, berarti benar. Berarti bukan kami saja yang berdosa, Bang, ya? Iya, maksudnya salah, Martin. Kita nggak luput dari kesalahan. Setiap manusia, tapi bukan berarti ngewarisin dosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, suci. Fa'abawahu yahudiyan au nasraniyan au majusian. Maka nanti tergantung ayah ibunya yang menyebabkan nanti dia posisi Yahudi, Nasrani, Majusi. Nah, fitrah itu artinya setiap anak Adam itu suci. Dan mengenai masalah bahwa setiap manusia itu pasti dia melakukan kesalahan. Nggak ada yang nggak melakukan kesalahan. Semua manusia. Tapi sebaik-baik manusia yang melakukan kesalahan, yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Paham sampai sini, Martin? Dan menyukai, mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Tidak ada manusia yang suci, tapi dia berusaha untuk mensucikan jiwanya, raganya, zahir dan batinnya. Itu Martin. Ya, gimana Martin paham? Karena gini tadi, nggak maaf izin. Karena gini tadi Martin ini mencoba mempelintir dari apa yang sudah dibawakannya tadi. Data itu kan sudah dijelaskan sekarang sama Ustaz Hanafi dan Ustaz Alif. Ya, bahwa tadi kamu berkata di dalam Al-Quran mengatakan bayi yang baru lahir itu sudah berdosa selain Nabi Isa, gitu kan? Bukan berdosa tadi saya bilang. Semua manusia bayi yang baru lahir disentuh iblis kecuali Disentuh iblis ya. Gak ada itu kan sudah dijelaskan tadi ya. Jangan kamu pelintir ya. Lanjut, host. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tahta. ini kan saya berangkat dari ada yang mengatakan Kristen itu hanya berdosa-dosa saja semuanya. Nah, saya pikir kami saja yang berdosa, makanya saya kerja. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz Tahta sudah bangkit dia. Assalamualaikum, Ustaz Tahta. Gitu. Lanjut, Martin. Bermula dari ada teman Muslim yang mengatakan bahwa Kristen itu urusannya berdosa semua. Makanya saya mau cari tahu di Islam ini berdosa tidak saat lahir itu. Apakah suci semua? Kan saya tidak terima dikatakan kami di Kristen itu urusannya berdosa semua, tidak ada pahalanya. Kamu tidak terima. Martin, Gak ini apa-apa jangan bahasanya. kamu. Martin, Memang nggak ada. bahasanya berdosa sama salah itu bedakan. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, baik kecil maupun besar. Setiap manusia. Manusia itu semuanya berdosa. Bedakan salah, dosa. Definisinya itu bedakan. Paham Martin? Artinya Masih nggak ngerti juga.
ketika bayi masih baru lahir itu Ustaz, katanya Ustaz. Itu kan Iya belum makanya mautin, kan. bedain, masa ya bayi ibaratnya di umpama pas lahir, dosa bikin mamanya kaget kan kagak. Semuanya fitrah suci. Maksudnya kenapa digunakan apa kalimat disentuh iblis? Disentuh iblis kan ini kan maknanya ya saya anggap seperti dosa kalau disentuh iblis. Bukankah bayi lahir itu diberikan apa roh atau jiwa kehidupan oleh Allah sehingga dia menangis itu? Jadi mengenai masalah di Ibnu Katsir ya teman-teman, bahwa ketika diceritakan di Ibnu Katsir ini tentang bahwa tentang mengenai masalah wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan firman-Nya yang beritahukan tentang ibunya Maryam, di mana dia berkata wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim di Ibnu Katsirnya, dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaanmu dan dari syaitan yang terkutuk, yakni artinya aku memohon perlindungan untuk Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan, dan juga untuk keturunannya Isa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya itu sebagaimana Abu Razzaq meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi kamu salah kalau itu dibilang di Al-Qur'an, ini hadis. Ya, bedakan. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa massahu syaitanu hina yuladu. Fayastahillu sarihan min massihi iyahu illa Maryam wa ibnaha." Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan melainkan disentuh oleh syaitan ketika ia dilahirkan, sehingga dia menangis kencang akibat sentuhannya itu, kecuali Maryam dan putranya Isa alaihi salam. Paham sampai sini, Martin? Bukan Al-Quran, hadis. Luar biasa. Paham, saya sangat paham itu Bang. Nah, jadi jangan dibilang Al-Quran, kamu bacanya itu adalah di tafsir Ibnu Katsir, yang dibaca juga terjemahan kiu selebeu kukuruyuk. Jangan lupa tetep bayar teman-teman. Ya, artinya Ada yang mau ditambahkan, Ustaz Tata? Silakan. Saya tak kerocutin satu-satu. Siap. Jadi gini ya, kata-kata ya Allah, aku minta perlindungan agar supaya anak keturunanku tidak diganggu setan. Itu maksudnya apa? Setiap bayi lahir itu diganggu. Makanya kata ulama, kenapa setiap bayi itu nangis? Diganggu setan. Bukan berarti najis gitu loh. Disentuh setan najis, ya enggak. Terus kenapa kok kullu mauludin yuladu alal fitrah? Kenapa setiap bayi yang lahir itu suci, tidak punya dosa? Karena memang mau lahir dari orang musyrik pun tetap suci. Kenapa kok suci tidak punya dosa? Karena dia sebelum dilahirkan itu dia sudah bertauhid. Mana ayatnya? Al-A'raf 132. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Dan ingat ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Lalu bayi yang belum lahir ini yang masih berupa roh, mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Sehingga dia lahir dari siapapun suci, tauhid dia. Nah, terus kenapa bayi itu lahir tidak punya dosa? Karena dosa itu timbul ketika melakukan. Loh, bayi tidak melakukan apa-apa. Ada bayi berzina? Gak ada. Bayi mabuk-mabukan ada? Gak ada. Bahkan ada kan dipaksa mabuk, tetap tidak dosa dia. Karena di luar kemampuan dia. Makanya suci. Adam itu tidak punya salah. Kapan dia salah? Ketika makan buah huldi. Kapan dia ditebus dosanya? Ketika dia bertobat. Mana ayatnya? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Diterima tobatnya. Makanya kata Yesus, Matius 18, 3-8, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, nah, kata Yesus,
Kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa kau yang dicontohkan anak kecil? Karena anak kecil tidak punya dosa. Gitu. Ya. Terus apa lagi? Ya. Jawaban yang sangat luar biasa. Gimana Bang Martin? Silakan saudaraku. Oke, itu saya juga setuju seperti itu, Bang. Kalau tadi saya katakan bahwa kalau saya jawab pakai akal sehat saya, semua manusia Jangan akal gila yang dipasang, akal sehat biar enak. Ayo. semua bayi yang lahir itu memang suci, tetapi yang kami percaya itu dia mewarisi dosa Adam di awal yang setelah diusir dari surga itu, Bang. Itu yang kami percaya. Martin, sorry Martin, gue boleh nanya sama guru gue Ustaz Tahta sebentar Martin? Silakan, Bang. Boleh. Ustaz Tahta, kan kalau posisi di hadisnya itu yang tidak tersentuh dengan setan itu adalah Maryam dan anaknya Isa. Betul ya Ustaz Tahta tadi ya di Al-Quran, di hadisnya? Karena yang doakan Imron, orang Berarti tuanya. saya nanya. Sekarang saya nanya dengan versi di Bible Ustaz Tahta. Yesus, ada nggak di Bible itu bahwa Yesus malah digendong sama Tuhannya? Di mana, Yesus? Silakan. Digendong sama Tuhannya. Maksudnya gimana itu, Bang? Coba langsung ayatnya saja lah. Mungkin beginilah, aku izin sebelum turunnya. Kalau di Al-Quran tadi penjelasan hadis justru ditegaskan bahwa Nabi Isa dan ibunya itu tidak disentuh oleh iblis. Begitu kalau versi Al-Quran. Kalau kita tanya Bible tentang Yesus, malah Yesusnya yang dibawa oleh iblis gitu loh maksudnya, Udah Martin. besar lagi. Udah besar. Udah besar lagi. Nah itu maksudnya. Jalankan tugas itu. Sudah menjadi Tuhan. Saya cuma perbandingan doang teman-teman. Mohon maaf, kan dia dari kecilnya nggak disentuh katanya sama iblis. Ini justru udah besar. Saya tanya di Bible, Yesus. Karena Ustadz Tahta yang hafal, saya nanya. Barangkali saya salah kan nanya. Yesus, ada nggak bahwa Yesus digendong sama iblis? Ada nggak? Yesus kan Ustadz Tahta yang tahu. Lanjut. Kan gini. Tadi di Quran kan yang tadi Pak Ustadz jelaskan itu kan bahwa akibat dari setan menyentuh itu kan menangis. Sedangkan di Alkitab kan tidak ada seperti itu. Iblis menyentuh Yesus, Yesus menangis, kan tidak ada. Kan Nah beda. iya, berarti kalau menurut Bible, Yesus tetap menangis gitu, digoda iblis juga. Kalau Al-Quran itu kenapa? Isa lahir tidak disentuh setan. Karena doanya Imron. Imron itu kakeknya. Ya, jadi kalau ditanya Tata kenapa Yesus ketika lahir, Isa ketika lahir tidak disentuh setan? Ya karena doanya kakeknya. Kakeknya Imron itu berdoa, ya Allah lindungi keturunanku dari setan. Maksudnya supaya tidak diganggu gitu loh. Ya ada masalah kayak gitu. Mau diganggu atau tidak, kalau masalah suci tidak punya dosa. Semua para nabi tidak punya, semua bayi tidak punya dosa itu. Dosa apa? Tidak ada dosa waris itu. Siapa yang berbuat, dia yang tanggung jawab. Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 2:54, sama. Siapa yang berbuat, dia yang tanggung jawab. Anak tidak menanggung dosanya bapak, bapak tidak menanggung dosanya anak. Di Al-Quran ada Tata, ada juga. Mana ayatnya? Al-An'am 164, wala taziru waziratu wizra ukhra. Anak tidak menanggung dosanya bapak, bapak tidak menanggung dosanya anak. Sama banyak. Mau minta ayat yang mana? Perjanjian lama ada, perjanjian baru ada, Al-Quran ada. Lanjut. Keren. Perjanjian lama ada, perjanjian baru ada, Al-Quran ada. Nah terus ini sumber dosanya ini di mana? Justru yang nggak ada itu Adam mewarisi dosa kepada anak cucunya. Nah, itu nggak ada. Itu doktrin. Yang doktrin ini yang bahaya, Martin. Karena dalilnya nggak ada. Gini Bang, waktu di kisah awal penciptaan itu kan Allah mengusir Adam dan Hawa ini keluar dari
surga, Taman Eden itu. Kalau menurut kami surga kan. Jadi untuk memperoleh surga itu kembali harus melalui penebusan dulu agar kita berhak menempati kembali surga itu. Kemudian untuk proses dalam kehidupan setelah dia dewasa terus berbuat dosa itu sudah tanggungan masing-masing. Jadi yang tadi Pak Ustadz katakan anak tidak menanggung dosa bapak, bapak tidak menanggung dosa bapak anak, itu benar. Setelah mereka dewasa itu sudah urusan masing-masing, bukan. Gini, Martin, gini, di dalam Al-Quran memang dia diusir, tapi dia disuruh bertobat oleh Allah. Makanya dia bertobat 40 tahun baru diterima tobatnya. Mana ayatnya? Al-Baqarah 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Nah, itu. Kenapa? Karena ajaran samawi itu kalau berdosa itu disuruh bertaubat. Mana dalilnya? Matius 18 ayat 3. Ya, Keluaran 34 ayat 9. Mazmur 9 ayat 9. Lukas 11 ayat 4. Orang berdosa disuruh bertaubat. Gitu loh. Mau perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian Al-Quran sama, bertobat. Kenapa orang berdosa harus taubat? Karena Allah itu maha penerima maaf, menerima taubat, maha pengampun. Mana ayatnya? Az-Zumar 53. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena Tuhan itu adil, dia menerima segala kesalahan kalau mereka bertobat. Jadi perjanjian lama ada, perjanjian baru sama, Al-Quran sama seperti itu, taubat. Iya Bang, gini, jadi logikanya gini. Gimana Sebelum lanjut, Bang Martin, saya sapa dulu Bang Martin. Bang Martin, izin saya sapa dulu ya. Bang Jack Daniel, monitor. Selamat malam. Bang Jack Daniel. Jack di monitor. Jack di monitor. Salam, Abang. Ya, waalaikumsalam. Bang Jack di, ada yang mau disampaikan, Bang? Untuk itu Bang, apa kata Abang barusan itu? Iya, soalnya saya butuh satu kursi Bang untuk naikin satu teman dari Christian. Iya Bang. Muslim ini ya? Muslim. Iya. Ada yang mau disampaikan Bang? Kalau boleh tahu. Ya udah, kalau gitu. Mungkin sebentar Bang Jekdi minta request, tapi yang saya utamakan dulu dari teman-teman Kristen ya. Izin ya Bang Jekdi ya. Izin. Gurunda Zuma, Bang Zuma monitor Gurunda. Gurunda udah monitor? Oh belum. Lanjut. Bang Masih Martin, sholat silakan. mungkin beliau. Saya tambahkan ya, Chris. Di dalam surah Ar-Rum ayat 30. Itu jelas Allah menggambarkan tentang proses penciptaan manusia yang fitrah gitu, Chris ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi di sini tafsirannya gini, Chris. Setelah memaparkan bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Allah serta meminta Rasul dan umatnya bersabar dalam berdakwah melalui ayat berikut, kemudian Allah meminta mereka agar selalu mengikuti agama Islam, agama yang sesuai fitrah. Maka hadapkanlah wajahmu, yakni jiwa dan ragamu dengan lurus kepada agama Islam. Itulah fitrah Allah yang Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Manusia di sini diciptakan oleh Allah dengan bekal fitrah berupa kecenderungan mengikuti agama-agama yang lurus. Agama yang lurus itu apa? Kata Yesus di dalam Bibelnya yaitu agama tauhid, agama yang menyembah satu-satunya Tuhan. Di dalam Islam juga demikian. Kata Nabi Muhammad, agama tauhid itu menyembah satu-satunya Tuhan. Begitu juga dengan Musa. Nah, inilah asal penciptaan manusia dan tidak boleh ada seorang pun yang kemudian melakukan perubahan-perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, agama tauhid. Tetapi kebanyakan manusia seperti Chris ini tidak mengetahui dan menyadari bahwa
mengikuti agama Islam merupakan fitrahnya. Barangkali demikian tambahan dari saya, Chris. Silakan. Oke Bang, ini kita lanjut yang soal apa Adam dosa waris tadi. Tadi Ustadz Tahta mengatakan setelah 40 tahun baru Adam bertobat. Dan secara logikanya begini, Allah menghukum mereka itu karena berbuat salah memakan buah larangan itu. Seharusnya ketika Adam bertobat, mereka diangkat kembali ke surga dan istrinya melahirkan tidak perlu kesakitan lagi. Itu kan semua kutukan yang diberi, hukuman yang diberikan Allah kepada mereka berdua waktu itu. Secara akal sehatnya, setelah mereka bertobat, mereka ambil kembali semua haknya. Mereka berhak memperoleh kembali semua yang sudah hukuman yang diberikan Tuhan tadi itu dicabut seharusnya. Kan begitu. Terus kalau saya pakai akal sehat juga gimana? Setelah Yesus disalib, orang ke surga semua, tidak ada yang sakit juga. Tapi ternyata walaupun disalib tidak ada gunanya juga kan? Katanya menebus dosa. Nah seharusnya manusia ke surga juga, kan sudah ditebus dengan kematian Yesus. Ternyata dengan kematiannya gak ada gunanya apa-apa juga. Gimana? Ya, menebus dosa di salib itu kan menebus dosa untuk memperoleh kembali surganya nanti. Iya, katanya Adam itu ketika Adam itu bersalah, lalu orang itu akan ada sakit, akan ada dosa. Nah buktinya orang melahirkan juga sakit. Seharusnya setelah ditebus dosanya dengan disalibnya Yesus, kembali ke asal lagi kan seharusnya. Tidak ada yang sakit gitu kan? Konsepnya semua manusia berhak memperoleh surga lagi nanti kelak. Ya makanya nanti juga di dalam Islam juga gitu. Nabi Adam diterima taubatnya, ya sudah. Nah nanti keturunannya juga gitu. Di dunia dia itu akan, kalau yang berdosa, kalau udah bertobat, ya nanti dia ya di neraka. Yang bertobat ya ke surga. Kan gitu kan nanti juga sama. Iya, permasalahannya ketika tidak ditebus itu kan nanti pasti surga itu tidak bisa kita peroleh lagi karena sudah diusir dari surga, Bang. Nah kan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru gak ada penebusan dosa dengan tumbal. Yang ada dengan taubat. Mana dalilnya? 1 Yohanes 1 ayat 9, Matius 18 3-8, Keluaran 34 ayat 9, Mazmur 39 ayat 9, Lukas 11 ayat 4. Semuanya disuruh bertobat. Tidak ada. Ingat ya, nanti kalau kamu berdosa saya turun, nanti kamu sembelih saya ya, dengan darah saya kamu ditebus. Gak ada ayat kayak gitu. Bahkan kalau kita tahu Yesus itu mati, rencananya iblis. Ya. Rencananya Tuhan lewat iblis yang mengerjakan. Nah, Yesus mengatakan Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Lalu bagaimana caranya iblis membunuh Yesus? Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana kepada Yudas. Nah, gak ada Tuhan merencanakan, ada dalilnya itu. Iblis kata Yesus. Semuanya berjalan atas izin Tuhan. Iya semuanya. Tapi kalau kita pakai dalil, kira-kira iblis yang punya rencana apa bukan? Ya, iblis yang mengerjakan tugasnya itu. Ya sudah, berarti menebus dosa kepada yang menginginkan dia mati. Siapa yang menginginkan dia mati? Iblis. Ya tebus ke iblis. Iya, logikanya seperti itu, Chris. Ada logikanya yang bagus lagi, Martin. Izin Ustaz Tahta, Ustaz Arif. Ada logikanya. Kalau seumpama Nabi Adam juga Hawa dibalikkan lagi ke dunia, Martin, gua malu nggak bakalan ada ngadi-ngadi lu, nggak lahir kita. Iya Bang, kan diuji itu dengan tujuan, Bang. Memang diuji supaya jangan makan buah. Seandainya saja mereka tidak makan buah waktu itu, berarti kita juga sekarang pasti ceritanya akan beda lagi, Bang. Kalau seandainya mereka tidak makan buah waktu itu. Tapi karena mereka makan, akhirnya kita sekarang ini. Seandainya mereka tidak makan, ya berarti pasti ceritanya akan beda lagi. Karena ada fungsinya tuh apa mereka dua diuji itu kan tidak mungkin ditulis untuk disia-siakan saja ayat itu soal apa peristiwa itu. Kalau Pak Ustadz katakan kita tidak ada ya bisa saja karena seandainya kalau mereka tidak makan waktu itu juga pasti ceritanya akan berbeda lagi, Bang. Ini saya kasih logika yang masuk akal, Martin ya. Iblis itu pinginnya manusia ini berdosa. Gak ada iblis itu menginginkan manusia itu ditebus dosanya, gak ada.
tiba-tiba Yesus itu ya datang untuk menebus dosa misalnya, malah iblis membantu supaya manusia ditebus. Tidak mungkin itu. Contohnya Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah disuruh menyembelih putranya, diganggu oleh iblis supaya Ibrahim itu menggagalkan. Karena kalau dia itu kalau Nabi Ibrahim itu menyembelih beneran, maka iblis kepanasan. Berarti Ibrahim ini taat kepada Allah. Nah, ini kan aneh dalam Kristen. Udah tahu Yesus menebus dosa, malah sama iblis dibantu. Kan lucu kan? Andai kan benar menebus dosa, pasti diganggu oleh iblis supaya dia tidak mati sebenarnya. Nah, di Kristen aneh. Malah iblis yang membantu Yesus disalib supaya manusia ditebus dosanya. Kan lucu kan? Gini Pak Ustaz, persoalannya Yesus ini sudah tahu bahwa nanti dia akan dikhianati seorang rasul, muridnya. Kan artinya apa yang Yesus, pengetahuan Yesus ini tidak datang dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapaknya. Itu tadi makanya Yesus tahu gini Martin, Yesus tahu karena mereka ini memang pembunuh para nabi orang Israel ini. Karena gini, ya, yang pertama yang menginginkan Yesus itu mati adalah iblis. Yohanes 8:44. Caranya Yohanes 13:2. Yang kedua yang menginginkan Yesus mati adalah Israel yang benci ke dia. Mana ayatnya? Matius 23:29. Ya, sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu Israel, nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat, separuh di antara mereka akan kamu bunuh. Ya, ditambah lagi Wahyu 16 ayat 6, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Ya, udah biasa mereka ini membunuh para nabi. Ya, lalu apa alasannya mereka Israel ingin membunuh Yesus? Karena mereka menolak ajaran Yesus. Yohanes 8:37. Memang aku tahu kalian ini keturunan Abraham, namun kalian mau membunuh aku karena kalian tidak mau menerima ajaranku. Sama seperti Nabi Muhammad, ya, menyampaikan tauhid, mengenalkan Tuhan Allah satu-satunya, mau dibunuh oleh orang Quraisy. Akhirnya hijrah ke Madinah. Benar berarti katanya Yesus. Apa kata Yesus? Markus 6 ayat 4. Beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Nabi Muhammad juga di tempat tinggalnya nggak diterima, mau dibunuh. Puluhan kali mau dibunuh. Jadi kalau ditanya, Tata, kenapa Yesus itu mau dibunuh? Udah resiko. Para nabi-nabi sebelum Yesus mereka bunuh. Apa alasannya? Karena menolak ajarannya mereka ini. Jadi tidak ada para nabi dibunuh untuk menebus dosa, itu nggak ada. Setiap nabi dibunuh karena mereka ditolak oleh umatnya sendiri. Zakaria dimutilasi, Yahya disembelih, Yesus mau dibunuh, mau disalib, Nabi Muhammad juga mau dibunuh. Resiko itu sudah. Gitu. Jadi penjelasan Pak Ustadz betul, tetapi beda dengan cerita Yesus ini, Bang. Karena Bedanya? Yesus itu dia mengetahui salah seorang dari muridnya, bukan orang Israel secara umum. Dia waktu malam terakhir itu kan dia, nanti salah seorang dari kalian akan mengkhianati aku. Yang dimaksud sini kan Yudas kan. Itu kan artinya beda. Dia sudah tahu siapa yang mengkhianati dia. Iya, yang kata Yesus, orang ini bersekongkol dengan iblis, kan gitu kan? Iya, artinya dia sudah tahu satu orang, bukan tadi kalau yang Pak Ustadz jelaskan itu kan orang Israel pada umumnya, itu pasti. Iya, orang Israel juga pada umumnya memang mereka ini juga ingin membunuh Yesus. Maka dijelaskan dengan apa mereka mau membunuh, dengan tipu daya gitu loh. Ya, kan banyak ayatnya. Ya, ya sudah. Tetap beda Bang, karena Yesus punya pengetahuan lebih tentang siapa yang akan menjual dia, kan dia sudah tahu nih. Iya, makanya kata Yesus, celakalah orang yang menyerahkan. Berarti bukan Yesus yang celaka, tapi orang yang akan menyerahkan saya inilah yang celaka. Berarti orang yang menyerahkan ini yang disalib. Tidak seperti itu. Loh. Itu nanti urusan lain lagi. Tapi kita bicara soal pengetahuan dia tentang siapa yang menjual dia, itu kan artinya dia sudah mengetahui sebelumnya, Bang. Bukan apa kita belajar dari nabi-nabi sebelumnya, pasti nabi-nabi dibunuh oleh orang Israel. Ini udah runtutin ayatnya Martin. Coba Yohanes 6:70 sampai 71.
Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Nah, terus yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid. Kenapa Yudas disebut iblis oleh Yesus? Karena Yudas bersekongkol dengan iblis. Yohanes 13:32, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan kepada Yudas. Terus Yudas menerima suap. Mana dalilnya? Matius 26:15. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia? Nah, berarti yang menerima suap adalah orang yang terkutuk, karena bukan Yesus yang menerima suap, tapi Yudas. Sedangkan orang yang menerima suap adalah orang yang terkutuk. Mana ayatnya? Ulangan 27:25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Berarti yang dikutuk di kayu salib Yudas. Benar kata Paulus, ya. Salib. Kalau Yesus pergi kemana? Nah, terus Yesus pergi, yang celaka adalah orang yang menyerahkan dia. Berarti Yesus ini tidak celaka, tapi yang celaka orang yang menyerahkan dia. Mana dalilnya? Markus 14:21. Kenapa? Karena orang yang menerima suap itu disebut orang yang terkutuk. Galatia 3 ayat 13. Oke. Ya, di dalam kepercayaan kami juga bahwa Yudas itu juga disalib, Bang. Dia malah disalib kepala ke bawah itu. Jadi dia karena sudah merasa diri mengkhianati Yesus, akhirnya dia bukan disalib, Yudas Bang. itu. Yudas digantung diri. Perutnya terburai, jatuh. Salah kisah itu. Atau yuk. Coba ayatnya kalau di Yudas gantung diri, Bang. Setelah yang dia mengembalikan itu, dia pergi dan ditemukan Yudas mati setelah menggantung diri, perutnya terburai. Itu ada ayat di Bible. Coba ayatnya. Kematian Yudas itu ada dua. Pertama, dia itu gantung diri. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Yang kedua, dia mati terselungkup. Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Ada dua kematian Yudas. Kalau Kisah Para Rasul, dia jatuh tertelungkup. Terus kalau dalam Matius 27, dia mati gantung diri. Ada dua versi itu, yang benar yang mana, Chris? Jadi bukan disalib terbalik, itu beda orang itu. Yohanes kalau nggak salah itu yang salib terbalik. Lanjut, Bang Martin. Siapa dulu host tamunya ini, host? Oh, kalau ini Mbak Natali nggak usah disapa. Assalamualaikum. Saya siap dikit. Waalaikum. Gimana Mbak Natali? Mana? Diberi kesempatan bertanya? Iya, silakan. Yang penting jangan bertanya itu lagi yang kemarin. Itu terus pertanyaan. Pertanyaannya jangan monoton. Ini pasti Tapi tentang jangan kisah marah ini. ya. Yuk, silakan. Nih, Saya nggak marah Mbak Natali. Yang penting Mbak Natali ketika diberikan jawaban jangan ngeyel. orang nanya kok ngeyel sih? Kalau ngeyel tuh Oke, membantah. kita buktikan. Ya udah, kita buktikan sebentar. Oke. Saya mau nanya ya. Ini nanya nih, saya nggak komentar, oke? Ya, kalau hadis itu apa? Bolehkah tidak ditaati? Oke, saya jawab. Hadis itu aqwalun nabi wa fa'alun nabi au sukuti. Ucapan nabi atau perbuatan nabi. Apakah boleh tidak ditaati? Tidak boleh. Karena perintah Allah, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah melalui Al-Quran, wa atiur rasul, dan taat kepada Nabi Muhammad melalui hadis. Begitu juga orang Yahudi punya hadis juga. Ada Talmud, ada Taurat, ada Mikdas, Halakah, sama seperti Islam. Ada Quran, ada hadis, ada fikih, kaidah fikih, usul fikih. Cuma oten doang, nggak tahu apa-apa.
Udah ya. Nah, terus satu lagi ya. Kalau harus Sedikit ditambahkan dulu Natali. Ada hadis itu ada tingkatannya. Ada yang sebagai hukum yang harus dipatuhi, ada yang bukan sebagai hukum. Jadi nggak semua hadis sebagai hukum. Yang ditaati itu hadis yang sebagai hukum. Ada derajat-derajatnya. Ada yang dijadikan sebagai motivasi, ada yang sebagai muamalah, ada sebagai sejarah, berbagai macam. Bang Bejo, terlalu jauh Bang Bejo. Barangkali Ustaz Terlalu Tata jauh, bisa terlalu jauh menjelaskan pembahasannya, tentang terlalu jauh. klasifikasi hadis itu, Ustaz. Tentang Iya, hadis ini yang mauquf, kita hadis jelaskan Mbak dhaif, Natali dasarnya aja, dasarnya. mutawatir, hasan Kalau gitu, ke situ Ustaz. terlalu jauh. Jangan dijelaskan kayak di pondok pesantren, pecah nanti. Iya makanya, itu terlalu jauh. Kalau itu. Silakan Mbak Natali. udah. Oke. Nah, nih saya ada tahu sesuatu. Nah, ini kayak saya tuh kayak mengganggu pikiran, mengganggu apa ya? Logika gitu ya, mengganggu pikiran saya. Saya rada-rada kayak keberatan gitu karena seharusnya agama itu kan baik ya. Tunggu ya, saya kan nggak begitu pinter buka ini. Tunggu sabar. Harusnya ini saran aja ya Mbak Natalia. Disiapin pertanyaannya beserta dengan isinya. Biar pas nanti Mbak Natali mau tanyakan, itu lengkap langsung. Itu. Udah saya turun dulu ya. Oh, Mak. Agak Loh, lama ya. nggak bisa Nanti kelamaan. Saya nggak ini, nanti kelamaan. Soalnya Loh, saya ini nggak tampilin datanya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Nomor jam berapa tadi itu biar aku? Dibuka mute-nya Mbak Natali. Itu mungkin tentang Buddha gitu tuh ya. Terus ada juga tumpangan kendaraan apa hewan binatang gitu itu. Benar? Mbak Natali dibuka mute-nya. Di sini diterangkan Ustaz Tahta telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya. Di sini hadisnya haddatsana Muhammad bin Yahya wa Shalih bin Muhammad bin Yahya Al-Qattan. Di sini disingkat aja qala haddatsana. Kita bacakan aja artinya. Di sini dikatakan apabila salah seorang dari kalian hendak mengambil manfaat dari seorang istri untuk berhubungan intim atau pembantu atau hewan, hendaklah ia pegang ubun-ubunnya sambil mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilat laha gitu. Sudah. Lanjut. Jadi kita ini ketika mau berhubungan dengan istri kan mau mengambil manfaat. Maka doanya, ya Allah, sesungguhnya aku. Itu juga ketika kita menyuruh pembantu, kita kan ngambil manfaat dari pembantu itu. Ya, disuruh nyapu. Maka ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan yang telah engkau berikan kepadanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Begitu juga ketika kita menaikin kendaraan, dulu kuda. Ya doa seperti itu.
Cuma Oten di framing seakan-akan menyetubui apa pembantu binatang gitu, nggak tahu. Oke, oke, jadi saya Nggak ngerti, tapi udah mengambil kesimpulan sendiri, Oten. Oke, benar. Berarti manfaat dari apapun yang Apa saja butuhkan gitu ya. Iya, itu framingnya biasanya Oten kok ini menyetubui istri, terus binatang, terus pembantu, bukan gitu. Maksudnya kalau ke istri manfaat apa berhubungan? Kalau ke pembantu manfaat dia disuruh nyapu, disuruh bersih-bersih. Kalau ke binatang menjadi tunggangan untuk kendaraan gitu loh. Inilah hebatnya umat Islam itu. Semuanya disuruh berdoa kepada Allah karena kita mau mengambil manfaat dari kendaraan. Apa manfaatnya kendaraan dulu? Kalau sekarang mobil. Ya, kalau dulu kuda, unta. Ya, kita berdoa. Bukan disuruh setubui kayak gitu. Itulah kesalahannya Oten di situ mengartikan ayat itu. Iya, oke. Maksudnya kok keterlaluan banget gitu, kok sampai kayak gitu. Saya gitu. Tapi nggak salah sih Mbak Natali bertanya seperti itu biar mendapatkan klarifikasi dari yang lebih ahli. Iya, betul. Karena begini ya, Iya. siapa sih yang nggak marah kalau maksudnya itu bersetubuh dengan binatang, dengan pembantu, dengan istri. Kok istri disamain dengan pembantu, dengan binatang gitu loh, Pak. Iya kan? Tapi kan udah Kalau ngerti salah sekarang kan. mengerti kan jadi begitu, jadi biadab banget, jadi nggak bermoral banget. Begitu maksud saya. Apakah betul seperti itu atau tidak gitu? Iya, tapi sekarang udah jelas kan Mbak Natalia, udah Iya, dijelaskan udah. sama Ustadz Iya. saya. Tapi saya masih mau Dan nanya harapan lagi. saya juga, Mbak Natali, harapan saya seumpamanya besok-besok Mbak Natali main ke sini, mudah-mudahan Mbak Natali bisa punya banyak pertanyaan dari teman-teman Kristen. Mungkin ada yang titip pertanyaan kepada Mbak Natali. Coba tanyakan ini. Gitu. Mudah-mudahan sekali bertanya langsung 10, 20, 30. Nah, itu lebih bagus 200, itu. nggak apa-apa, silakan. Biar Mbak Natali lebih banyak, lebih paham. Itu harapan Ya, kita. oke. Jadi nggak simpang siur ya. Nah, Betul. sekarang saya mau nanya lagi, ini penting ya buat saya. Silakan, Mbak Natali, silakan. Al-Hadid 573 itu ada Allah lahir di situ, zahir. Mana ada Al-Hadid 573 maksudnya gimana? Bukan, huwal awal itu Al-Hadid ayat 3. Al-Hadid 57.2 57-nya jangan di ini, kalau sudah ala hadid ya ala hadid. Oh ya udah, apa bagaimana? Al-Hadid itu surat Iya, Al-Hadid. Al-Hadid. Ya, Ketiga. Al-Hadid itu Mbak Natali surat 57 ayat itu yang dimaksud. Silakan Ustaz Tata. Iya, itu termasuk dalilnya sifat kidam dan bako ya. Huwal awalu wal akhiru. Dialah kidam bako. Tidak ada permulaan awal, akhir tidak ada, akhirnya kekal. Zahir batin, kata ulama ada dua. Dohir itu maksudnya dia mengetahui baik yang dohir atau yang batin. Contohnya yang dohir, saya membicarakan terang-terangan, Ustadz Hanafi jelek. Nah ini kan dohir, orang-orang tahu. Atau yang batin di hati saya, Ustadz Hanafi kok jelek ya, tapi di hati saya Allah juga tahu. Dia tahu perkara yang dohir atau yang batin, terang-terangan atau yang sembunyi. Tidak ada yang tersembunyi dia menurut Allah. Ada juga tafsirannya kayak gitu ya. Jadi bukan berarti Tuhan itu dohir, berarti wujud ada, tampak, bukan gitu itu. Baca tafsirannya, baik itu Ibnu Katsir atau dalam Jalalain ya. Bukan berarti Allah itu dohir, berarti dia itu berfisik, bentuk terlihat, bukan gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan zahir itu bukan lahir. Bukan lahir, dohir batin, zohir gitu. Dohir itu suatu yang tampak gitu loh. Maksudnya dia mengetahui baik yang zohir. Contohnya saya terang-terangan, orang tahu kalau saya ini jelek, ya mengatakan jelek kepada Ustadz Hanafi. Karena saya mengatakan pakai mulut. Berarti ini dohir terang-terangan. Atau yang batin, apa yang batin itu? Di hati saya ini mengatakan, ini Ustadz Hanafi ini kok jelek ya. Nah, kan tidak ada orang yang tahu, cuma saya ngomong di hati.
Berarti dia yang mengetahui baik yang dohir atau yang batin. Itu banyak penafsiran di situ. Intinya jangan dimaknai dohir itu tampak, kelihatan, berwujud, bukan gitu. Nanti ada hadis-hadisnya di Ibnu Katsir itu. Gimana Mbak Natali, paham? Ya, oke. Berarti dialah yang awal, yang akhir dan zahir dan yang batin, dan dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya yang zahir itu dia tahu yang zahir atau Iya. dia yang zahir? Ini tak jelasin semuanya ya. Huwal awalu, langsung dengan tafsirannya lah. Huwal awalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini tafsirannya. Dialah yang awal sebelum segala sesuatu ada. Keawalan dia tidak ada permulaannya. Dan yang akhir sesudah segala sesuatu berakhir, keakhirannya tanpa batas. Imam Bukhari mengatakan bahwa Yahya telah berkata bahwa yang dimaksud dengan zahir ialah mengetahui lahiriah segala sesuatu, dan yang dimaksud dengan batin ialah mengetahui apa yang tersimpan dalam diri segala sesuatu. Ada juga Allah wa antal awalu falaisa qablaka syai'un wa antal akhir falaisa ba'daka syai'un wa antal zahir falaisa fawqaka syai'un wa antal batin falaisa duna syai'. Ya Allah, engkau adalah yang awal, yang pertama, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkau adalah al-akhir, yang akhir, maka tidak ada sesuatu pun yang sesudahmu. Engkau adalah zahir, yang paling atas, maka tidak ada sesuatu pun yang ada di atasmu. Dan engkau adalah al-batin, yang paling batin, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih lembut, lebih batin daripadamu. Nah, itu tafsir-tafsiran di dalam Ibnu Katsir kayak gitu itu ya. Oke, lanjut. Oke, tunggu ya. Nih kan kita kan udah ibadah ya, kita udah ke Mekah, kita udah puasa, udah segala macamnya ibadahnya orang Islam. Apakah masih tetap masuk ke neraka atau masih tetap harus naik jembatan? Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Makanya melewati jembatan itu semua manusia. Hanya saja Allah yang bisa melewati 72-nya. Surat Maryam 72. Orang bertakwa. Jadi semuanya melewati jembatan. Jembatan itu menuju surga. Bedanya kalau non muslim pasti tidak akan bisa melewati surga, jembatan itu. Karena yang bisa melewati cuma orang Islam yang bertakwa. Karena ayat 72-nya Allah hanya menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Gitu. Berarti orang Islam yang nggak sholat. Jadi ayat itu, Mbak Natali, ayat itu walaupun ada di dalam Al-Quran disampaikan oleh umat Islam, tapi ini informasi tentang nanti keadaan di ketika akhir zaman dibangkitkan manusia semuanya ya akan menuju kepada neraka. Arahnya ke neraka melalui Shiratul Mustaqim ya, melalui jalan itu semuanya tidak terkecuali. Mau Anda yakin percaya tidak dengan umat Islam, informasi ini ada di dalam Al-Quran berdasarkan wahyu firman Tuhan gitu ya. Kecuali Anda bisa bantah Al-Quran itu firman Tuhan, buktikan, silakan tidak percaya. Kalau selama tidak bisa membantah, hati-hati kalau tidak percaya, ada ajab di belakangnya. Udah dijawab kemarin itu Bunda Natali kan udah nanya itu tentang mengenai masalah di situ tafsirnya kan masuk. Kalau Bunda Natali itu memaksa mau masuk karena memang orang-orang Kristen masuk ke dalam neraka kalau kita lewat sesuai dengan amal perbuatan kita. Jadi kalau kan Bunda Natali kan udah bilang tapi memaksakan tafsirnya kan masuk. Termasuk Gitu. orang Islam juga. Kalau enggak ibadah, kalau kita nggak nafsirin masuk, Bunda Natali, kita nggak menafsirkan masuk, kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim sesuai amalan perbuatan kita. Ada yang nanti jalannya Mbak seperti halilintar kayak kilat, ada yang Mbak seperti lari. Kalau Mbak Natali memaksakan bahwa tafsirnya masuk, ya emang Mbak Natali nggak perlu lewat karena udah langsung masuk dicemplungin. Terserah Mbak Natali menafsirkannya itu, gitu. Jadi kan gini loh,
Orang kalau mau ke Bukan Madura kitab Bapak, melewati bukan kitab jembatan. saya. Ya. Itu Orang kan kalau mau iman ke Madura lewat kepercayaan jembatan. Bapak, bukan kepercayaan saya. Kok jadi saya yang nyebur ke situ? Lo kan itu semua manusia, baca di ayat 69-nya. Semua manusia di situ. Makanya kalau baca itu jangan 71 doang. Dari 69-nya. Iya, Di situ dari semua sebelumnya. manusia kok. Iya, Pak Natali manusia Misalnya apa nanti bukan? gini, Mbak Natali, misalnya Bang Hendi Selebes ini lewat di Siratal Mustaqim itu. Nanti ketika melihat ke bawah, dia pasti akan melihat Mbak Natali, akan Maksudnya melihat apa, Bu? ini Saya Chris, binatang gitu apa kan di bawah. manusia? Gitu Hah? maksudnya. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya apa? Udah mulai? Udah? Siapa? Udah cukup, Saya cukup, kan cukup. bilang, Itu itu kan manusia apa manusia. bukan? Jangan Ya, kurang itu kan ajar buat ya. semua manusia loh. Tolong jangan kurang ajar. Yang Saya bilang sangat binatang menghormati siapa? diri orang-orang Iya, terhormat. iya gini Mbak Natali, fokus Enggak, ya, saya turun fokus. sendiri. Fokus. Jangan turun, Bu, saya baru naik. Saya ini dulu ya. Jadi, Bun, Waduh, ya, oke. Aduh, ya. aturan dia biarin aja bertanya, nggak apa-apa sepuasnya. Tadi Bunda kan cuma menerangkan bahwa diserahkan Ustadz Tata untuk semua manusia. Bunda bilang ya, Bu, termasuk Mbak Natali kan Kemarin dia udah manusia. nanya, dia masuk itu Salahnya berkali-kali. apa Bunda bilang begitu? Coba tanya. Salah nggak? Dia udah Kemarin sudah berkali-kali dijelaskan. nanya. Bahkan nama kita memaksa dia. Enggak, di sini tafsirannya masuk, Ustadz. Ya kalau memang Mbak Natali memaksa untuk masuk ke dalam neraka, karena memang untuk Mbak Natali itu nggak pakai lagi lewat gitu loh. Udah dijorokin masuk. Tapi untuk orang yang beriman, dia melewati sesuai amal perbuatan. Enggak, ini saya ininya masuk. Ya udah mau masuk aja ke neraka. Memang nggak perlu diproses lagi. Kan gampang, simpel saya jawabnya. Betul, Gitu loh. Jadi kayak gitu. Lanjut. Pak Denny, monitor Pak Denny. Selamat malam Pak Denny. Dari Ya, Protestan selamat Katolik Pak Denny. Dari Kristen. Ini aja serahkan ke Gurunda, udah aktif Gurunda. Guru. Silakan Pak Denny. Bang Juba masih menjawab mungkin nggak apa-apa. Ini Pak Ustadz saya izin turun sebentar, Pak, mau keluar rumah sebentar. Ya boleh. Bang Martin, ya Bang Martin. Didagurin Bang Martin kita ini. Sehat selalu Bang Martin. Pertanyaan sama Bang Hendi itu. Sini aja, woi. Sini aja, nggak usah kemana-mana. Kenapa Bang Martin? Perkun aja, Chris. Siapa tahu kau dapat hidayah nanti, Chris. Iya aman, nanti pulang rumah, setelah pulang nanti baru saya kamu. Kalau Ya ingat janjimu ya antara akal dan iman ya. Oke, siap. Ya. Udah sambut aja Pak Denny dulu lah. Pak Denny bawa topik atau mau bertanya Bang? Silakan. Oke. Sabar ya. Disuruh sabar, kita diam semua. Kan ada titipan pertanyaan Bang Hendi. Silakan Pak Denny. Bukan. Silakan Bang Denny. Ini Pak.